Sampai di kuning. CP dibuat oleh pemerintah adanya di keputusan Kepala BSKP Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 033 tahun 2022. CP-nya ada di situ, tidak usah mengarang. Nah, kemudian setelah baca itu CP, kita rumuskan TP. Kita rumuskan TP. Ingat, TP pasti memuat dua komponen. Komponen pertama namanya apa? Kompetensi yang diwakili oleh kata kerja, dan komponen yang kedua namanya lingkup materi. Baik, oke, materi. Jadi ingat saja, ketika kita menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran, maka yang kita lakukan adalah copy saja itu CP, karena memang harus dibuat dari CP. Setelah itu cari saja fase peserta didik, siswa, mereka, anak, tanda titik koma, itu pemisah antar TP. Ketika ketemu yang begitu, itu artinya kita sudah masuk TP yang baru, sudah masuk bab baru. Sekarang saya kasih 2 menit, masing-masing lihat CP yang ada di meja masing-masing. Lihat, pilih salah satu elemen, kemudian kira-kira TP-nya. Itu TP yang pertama bunyinya apa tadi? Peserta tadi dapat membaca. Membaca. Oke, dimulai dari kata membaca. Oke, jadi dimulai dari kata membaca ya. Berarti membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar. Oke. Bilangan dalam notasi ini. Oke. Itu TP yang pertama. Kita tepuk tangan untuk pendidikan agama Kristen Protestan. Nah, jadi dimulai dari kata membaca, kemudian menulis dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Itu satu TP, toh? Nah, guru boleh pilih lagi menjadi. Ini bisa menjadi TP yang pertama itu membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat, titik di situ. Kemudian nanti TP yang kedua bilangan rasional dan irasional. TP yang berikut itu membaca, menulis, dan membandingkan bilangan desimal. Terus baru membaca, menulis, membandingkan bilangan berpangkat bulat dan akar, dan seterusnya. Jadi bisa dipilah lagi menjadi lebih kecil. Sampai di sini dipahami kan? Ada yang masih abu-abu atau gelap? Kasih tahu supaya tidak bawa pulang duka cita. Pulang dalam sukacita. Oke, berarti jelas ya? Oke, baiklah. Kita sudah jelas. Makasih Pak Guru ya. Bapak. Nah, sebenarnya kalau untuk agama Kristen itu jauh lebih mudah. Kenapa? Di agama Kristen itu sudah langsung di CP-nya itu, di elemen sudah langsung kata kerja. Jadi mereka tidak ada pekerjaan harus buang-buang peserta didik segala macam, langsung kata kerja. Kenapa begitu? Mereka guru agama dekat surga. Jadi harus lebih gampang. Itu guru agama. Sedangkan guru IPA, IPS, dan PJOK agak berbeda. Untuk IPA misalnya itu ada pemahaman IPA dan keterampilan proses. Di IPS ada pemahaman konsep dan keterampilan proses. Itu sama saja dengan kali kurikulum 2013. Itu ada KD pengetahuan dan KD keterampilan. Yang harus dilakukan adalah padukan antara KD pengetahuan dan keterampilan. Mana yang bisa dipadukan, padukan sendiri. Yang mana yang bisa dipadukan, padukan. Yang tidak bisa dipadukan memang dia sendiri. Jomblo artinya
Ada tidak semua barang di muka bumi itu harus ada pasangan ya. Oke, benar sekali. Tidak semua materi itu ada materi keterampilannya. Ada yang hanya materi konsepnya, pengetahuannya, tidak ada praktek. Tidak usah paksa. Kakak bertanya, paham? Terima kasih Bapak. Di CP itu ada membaca, menulis, dan mempentingkan. Ya. Itu ada 3 elemen di situ sebenarnya. Apakah saya harus pecah lagi per elemen itu atau bagaimana? Karena tadi yang dipisahkan itu hanya dia punya lingkup materi. Apakah saya harus pecahkan lagi itu? Bisa pecahkan tidak? Bahasa. Jawabannya adalah oke, yang bisa jawab akan dapat tepuk tangan dulu ya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tetangga jawab, tetangga. Boleh. Boleh, boleh. Kenapa boleh? Karena masih ada 2 kata kerja, kita bisa pisahkan ke kata kerja. Oke. Jadi boleh, tapi tidak harus. Beda ya? Boleh dengan harus itu berbeda ya? Beda. Boleh artinya saya bisa buat, bisa tidak. Kalau harus ada tidak punya pilihan ya. Nah, jadi kakak bisa pilih menurut kata kerja atau kompetensi, atau menurut materi, atau menurut keduanya. Misalnya begini, kakak bikin bab, misalnya begini, kakak pilih menjadi bab atau TP1 adalah membaca bilangan bulan. Membaca bilangan bulan. Nanti yang kedua baru menulis bilangan bulan. Yang ketiga memberikan bilangan bulan. Pertanyaannya begini, kalau satu bab hanya isinya adalah membaca bilangan bulan, apakah layak menjadi satu bab? Tidak. Layak. Satu bab itu kan paling kurang memuat 2 sub yang akan diajarkan. Nah, jadi saya bisa membaca, menulis, membandingkan bilangan bulan. Tapi kalau hanya membaca rasanya tidak cukup. Nah, rasanya tidak cukup atau tidak layak untuk berdiri menjadi satu bab atau satu TP. Tapi kalau memang kakak bilang tidak, tetap saya mau bikin satu, tidak apa-apa. Tidak boleh ada yang marah. Karena kemerdekaan itu ada di kakak. Ada di kakak. Oke? Baik. Bisa dipahami ya? Nah, jadi apakah pilih menurut kata kerja atau menurut lingkup materi? Keduanya boleh. Oke, keduanya boleh. Mau dua-dua boleh, mau salah satu silakan. Tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Secara akademik. Misalnya saya akan bahas tentang bilangan bulat saja. Oke, tentang bilangan bulat. Yang saya bahas apa? Baca, tulis, bandingkan. Oke. Oh, oke. Saya akan khusus baca saja, baca bilangan bulat, baca bilangan rasional, bilangan desimal. Tetapi harus masuk akal ya. Tidak bisa suka-suka. Merdeka tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ayo. Terima kasih Pak Yandri. Dari awal sampai akhir saya tadi bisa dari Pak Yandri. Saya langsung saya melakukan ya. Terikat dengan Pak Yandri Rombe. Beda sekali. Aku tuh di kepala tadi. Baik, terima kasih. Dari beberapa penjelasan tadi, ada hal yang cukup saya menjadi frustasi di sini karena di mana pada institusi PP itu tadi dijelaskan bahwa tidak, saya bahasa Indonesia di situ tidak ada yang masuk merujuk pada konteks teks yang mau kita ambil di dalam materi itu. Nah, sedangkan di dalam buku pelajaran kurikulum merdeka untuk kelas 7 maupun kelas 8 itu sudah ada bab 1 itu tentang menjalani Nusantara kalau di kelas 7 mengenai teks deskripsi.
Nah, bagaimana kami sebagai satu soalnya selama ini apalagi kami di kampung hanya terpatok dengan buku teks guru maupun buku teks siswa. Bagaimana kami merumuskan tujuan pembelajaran ini sehingga bisa connect dengan buku kurikulum Merdeka yang saat ini sudah kami beli. Mungkin itu saja pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Singkat tapi jawabannya panjang. Perlu pergumulan untuk jawab itu. Karena pertama konsekuensinya adalah kami sudah beli buku. Kalau kami tidak pakai ini buku, terus kami beli untuk apa? Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Satu. Kedua, pertanyaannya adalah, apakah kita mengajar di sekolah urutannya berdasarkan buku atau berdasarkan apa? Oke. Nah, kalau berdasarkan buku, buku yang mana? Karena penerbit juga banyak. Apakah yang kami beli ini atau dari penerbit Erlangga kah? Dari Tiga Serangga kah? Pariwara kah? Apa? Yang mana? Jawabannya adalah ini. Kita tidak ada buku wajib di kurikulum Merdeka. Tidak ada. Kenapa? Karena TP kita yang susun. Kalau membeli buku itu hanya sebagai referensi. Patokan kita adalah CP. Yang kita harus kejar adalah CP. Kalau kebetulan bukunya sesuai CP, saya pakai sebagai referensi. Kalau tidak sesuai CP, patokan saya tetap di CP. Bagaimana kalau ada materi di CP yang setelah saya urai menjadi TP? Tidak ada materinya di buku yang saya beli. Yang harus dilakukan guru adalah bikin bahan ajar untuk melengkapi buku. Terus apakah buku kurikulum yang lama, kurikulum 2006, kurikulum 2013 masih boleh dipakai? Boleh, selama materinya ada di situ. Jadi mau pakai buku manapun silakan, selama materinya ada. Karena apa? Kita tidak sedang mengajar menghabiskan buku. Kita sedang mengejar ketercapaian CP. Saya kasih contoh ekstrimnya begini kakak. Saya kasih contoh ekstrim. Halo. Saya kasih contoh ekstrimnya begini. Saya langsung sebut salah satu contoh. Ada penerbit yang menerbitkan buku IPAS untuk kelas 2 SD. Dan itu sudah dibeli oleh sekolah. Sekolah tanya saya, apakah IPAS sudah diajarkan di kelas 2 SD? Tidak. Dari mana? Di Kemendikbudristek nomor 262 tentang struktur kurikulum, IPAS itu adanya di kelas 3, mulai kelas 3. Kelas 2 tidak ada. Tapi kenapa penerbit keluarkan bukunya? Namanya juga orang cari uang. Siapa tahu ada yang beli. Oke? Iya, ternyata Siapa tahu ada yang beli. Jadi kita patokannya bukan itu buku, di CP-nya kita. Itu yang diatur. Jadi saya tidak bilang jangan pakai itu buku, itu juga berdosa. Sudah ada banyak keluar untuk itu. Pakai kalau itu sesuai dengan CP saya. Bagaimana kalau bolak-balik? Tidak apa-apa. Karena saya yang tahu, bukan penerbit yang datang ke saya di sekolah. Saya yang berhadapan dengan anak. Jadi kita tidak sedang mengajar kurikulum Merdeka dengan cara kasih habis materi di buku, tapi kita harus capai itu CP, capaian pembelajaran. Tugas kakak adalah bikin bahan ajar. Nah, ini juga jadi PR untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pastikan itu Pastikan ini. Ini karena kurikulum baru, semua kita tidak mengerti. Pokoknya kita sudah di dalam baru aku tanya, ini bikin kemana. Jadi judul kurikulum Merdeka di dalam kelas, dia tutup pintu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Yang penting judul begitu. Oke? Itu jawabannya. Baik. CP sudah. Kita pindah ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Di langkah sebelumnya kita sudah tentukan, oke, materi yang akan saya ajarkan judulnya ini, TP kan? Bahnya ini. Di langkah selanjutnya saya akan mulai dengan menentukan
Mana yang akan saya ajarkan untuk kelas 7, mana kelas 8, mana kelas 9. Saya pilih. Setelah pilih, baru saya urutkan. Ini materi pertama, ini kedua, ini ketiga. Ketika saya melakukan seperti yang saya baru saja jelaskan, itu saya sedang membuat atau menyusun alur tujuan pembelajaran. ATP tentu disusun berdasarkan TP. Ya, karena TP kita sudah punya. Mari kita lihat contoh yang tadi. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 TP. 5 TP. Ingat bahwa ini baru satu elemen, Ada elemen yang lain. Jangan kakak pulang dan bilang, pas ini saya tinggal ada 5 bab. Dari kelas 7 sampai kelas 9. Hancur dunia. Masih ada elemen yang lain, Ada elemen lain. Kita tidak cukup waktu untuk bahas semua. Saya berharap kalau ada abu-abu langsung tanya, karena di banyak pelatihan itu kakak diam, habis itu pulang kawan tanya. Ini kan perwakilan dari guru, tanya, kamu pelatihan bagaimana? Biasa seperti biasa. Coba jelaskan ke saya ini apa? Itu ATP dan TP bikin orang tahu itu narasumber omong tidak jelas. Maka selesai semua itu. Selesai. Tolong kalau ada apa-apa, tolong tanya. Jangan sampai itu kita pilatus itu. Tangan itu. Oke, apa tujuan pembelajaran? Ya, ini yang saya usulkan di ATP. Nanti saya jelaskan, Jadi di ATP saya ulang, Di ATP yang kita lakukan adalah mengurutkan tujuan pembelajaran. Yang kita lakukan di ATP adalah mengurutkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita sudah punya di langkah sebelumnya. Maka yang saya lakukan adalah misalnya begini. Mana yang ada latar belakang bahasa Indonesia boleh coba ganti. Yang bahasa Indonesia, oke. Yang ini yang saya tanya ini yang boleh jawab bahasa Indonesia. Yang bukan bahasa Indonesia tidak usah bertambah. Menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Itu kira-kira mau diajar di kelas berapa? Kelas 9 kah? 9. Oke, 9. Saya tulis. Ini untuk kelas 9. Yang mapel lain tidak usah bilang kayaknya di kelas 7. Ya usah kakak percaya itu. Oke. Teks multimodal. Di kelas berapa? Teks multimodal itu kayak begini. Teks yang ada gambar,
teks yang ada animasinya, ada kayak video pembelajaran, YouTube kayak begitu-begitu yang ada teksnya. Nah, itu yang disebut teks multimodal. Kelas berapa? Yang bukan bahasa inisiatif tolong tadi. Ini kakak yang mengerti. Itu kalau kakak tambah itu kakak tambah sendok patah itu. Teks multimodal kelas berapa kakak? Kalau menurut saya bisa kelas 9. Oh, kelas 9 kak? Oke, baik. Kita kelas 9. Apa ini dulu kita pulang? Denotatif konotatif kiasan kelas berapa? Atau ini mau bagi denotatif sendiri, konotatif sendiri, kiasan sendiri? Kalau denotatif itu termasuk kelas 7. Kelas 7, konotatif, Sama. kiasan, Sama. sama, oke kelas 7 ya. Baiklah, ini kelas 7. Oke. Prosa kelas berapa? Prosa kelas 9. Kelas 9. Baik. Terus, puisi kelas berapa? Kelas 8. Oke, tak ulang gitu ya. Nanti baru, walaupun yang sebut itu mungkin bukan bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Maaf saya bercanda ya. Maaf ya. Oke, lihat. Nah, jadi kita akan letakkan begini untuk setiap elemen. Setiap elemen. Untuk elemen menulis dari 5 ini ada 3 di kelas 9, ada 1 di kelas 7, dan ada 1 di kelas 8. Oke. Misalnya saya bilang, oke, materi pertama yang untuk kelas 7 adalah ini. Saya akan kasih belajar dia menulis kosakata baru. Misalnya saya bilang mengejawantahkan. Oke. Padanan katanya apa? Kayak begitu ya. Itu denotatif, konotatif, kiasan segala macam ya. Ini saya bilang, misalnya saya bilang ini materi pertama, contoh ya. Contoh. Maka saya copy, saya tempatkan ke sini. Oke. Kemudian saya kasih kode. Saya kasih kode 7.1. 7 menunjukkan ini materi untuk kelas 7, 1 menunjukkan ini materi nomor 1. TP yang tetap. Kemudian baru saya pindah ke TP yang lain. TP yang lain. Nah, untuk menuliskan tidak ada lagi toh. Kelas 7 hanya 1. Saya lihat di elemen yang lain. Dan untuk elemen menulis ini bisa terjadi dia bukan TP yang pertama. Bisa saja dia yang kelima karena ada elemen yang lain duluan. Misalnya membaca duluan, bisa terjadi. Yang atur siapa? Oke. Misalnya selesailah untuk
kelas 7. Saya pindah ke kelas 8. Misalnya ini adalah untuk kelas 8 tentang puisi. Puisi saya ajarkan ini di kelas 8. Saya selesaikan kelas 7, sudah selesai baru saya pindah ke kelas berikutnya. Ya. Misalnya saya bilang ini adalah materi kelas ini untuk materi kelas 8, TP untuk kelas 8. Misalnya ini TP yang ke-5. Contoh begini. Berarti ini puisi ini untuk kelas 8 dan ini TP yang ke-5. Dan seterusnya. Jadi nanti di awal itu saya sebagai guru kelas 7 harus duduk dengan guru kelas 8, guru kelas 9, tidak boleh masing-masing. 7, 8, 9 duduk sama-sama. Kita lihat ini TP semua, baru oke. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, keempat sampai ke sekian. Misalnya sampai ke 20, baru saya akan bilang dari sini sampai sini itu kelas 7. Kelas 8 sambung dari sini, kelas 9 sambung dari sini. Harus duduk sama-sama. Kenapa? Jangan bikin sendiri-sendiri. Kalau tidak nanti guru kelas 7 bilang ini materi saya kira diajar di kelas 8. Sementara kelas 8 bilang saya kira kamu suka habis di kelas 3. Ya, sudah itu. Oke, jadi harus duduk sama-sama. Baik. Nah, ini kelas 8. Sudah selesai kelas 8, lalu saya pindah ke kelas 9. Jadi sekali lagi, di ATP itu sebaiknya dibuat satu saja ya. Kelas 7 sampai kelas 9 itu satu saja. Supaya kita pastikan semua TP itu ada. Semua TP ada. Kalau bikin terus ada misalnya guru kelas 8 bilang, kakak ini tahu kan belum ada untuk kelas 8, jadi kakak bikin sudah. Kakak bikin, kalau ada 20 bab, kakak bikin kelas 7 2 bab, dia 12 bab, nanti selesai 12 bab. Biar dia tidak mau ikut bikin lah. Kelas dia 12 bab. Kan mengajarnya tahun depan, tapi kan kita siapkannya tahun ini. Jadi jangan bilang, ini tahun kan belum kelas 8, jadi kakak belum atau saya hapus. Saya 2 kakak 12. Oke, misalnya ini kelas 9 dimulai dari menuliskan hasil penelitian. Misalnya ini hasil penelitian sederhana ini. Oke. Nah, ini untuk yang pertama ya. TP yang pertama, contoh saja, tidak harus pertama. Ini tergantung kesepakatan para guru ya. Nah, ketika menyusun ini, kan kita lihat struktur keilmuan toh. Misalnya matematika, perkalian dengan perpangkatan, tidak mungkin aja perpangkatan selesai baru perkalian toh. Itu kaki kepala itu. Pasti perkalian duluan baru perpangkatan. Membaca duluan baru menulis seperti yang mau bilang. Ini hanya contoh, karena kita tidak bikin TP untuk semua ya. Kalau tidak nanti kita pulang sama mama. Ketika ketahui polanya. Oke, misalnya ini yang pertama, kemudian contohnya yang kedua, misalnya tentang prosa ya. Prosa yang kedua. Prosa yang kedua, maka saya tulis di sini. Seperti ini. Oke, maka saya tulis kodenya adalah 9.2. Ini materi yang kedua. Terus misalnya saya tulis yang berikutnya untuk puisi ya.
WC. Oke. Nah, jadi kita akan tambahkan kode ini untuk menolong kita bisa mengerti atau bisa identifikasi mana untuk materi kelas 7, mana 8, mana 9, mana pertama, mana kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita akan. Nah, di panduan bilang kalau sudah bikin kode dan bikin tujuan pembelajaran sudah urutkan, sudah pilih untuk kelas 7, 8, 9, selesailah ATP. Cukup begitu. Panduan bilang begitu. Tetapi ingat bahwa ATP itu menggantikan silabus. Silabus itu atau ATP itu akan kita acu ketika membuat modul ajar. Nah, ketika saya bikin modul ajar, saya harus punya informasi ini. Kalau materinya begini, akan saya ajarkan berapa pertemuan. Berarti saya perlu alokasi waktu, no? Itulah kenapa saya tambahkan kolom alokasi waktu. Terus, kalau materinya begini, indikatornya apa saja? Supaya nanti saya bikin KKTP-nya jelas, saya bikin soal di assessment di bagian modul ajar jelas. Maka saya perlu indikator. Itulah kenapa saya tambahkan kolom indikator. Kalau kakak bilang saya tidak mau tambah itu 2 kolom, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, dari kakak saja. Yang penting kakak mengerti. Terus kode ini ditulisnya kan Romawi 7.1. 7-nya menunjukkan kelas, 1 menunjukkan urutan. Kalau ada yang mau tulis begini, angka 7 tidak titik 1, boleh. Jangan sampai kita mendengar hanya itu angka Romawi. Atau ada yang tulis begini, kelas 7.1, boleh. Ya, yang penting menunjukkan bahwa ini untuk kelas berapa, ini tujuannya berapa. Yang tidak boleh adalah dia bikin kode dan dia sendiri tidak mengerti. Itu yang tidak boleh. Oke, jadi silakan kodenya kayak apa, yang penting kakak mengerti. Ya, misalnya ini, nah, saya ingin tambahkan indikator ya. Nah, kalau tambahan indikator dan alokasi waktu itu kata Yandri, bukan kata panduan. Kalau kata Yandri boleh diikuti, boleh tidak. Oke, sekali lagi ya. Yang kata panduan wajib, kakak tidak boleh langgar. Tapi kalau kata Yandri boleh. Nah, misalnya saya akan ajarkan tentang menulis hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana. Kira-kira di bagian itu saya akan ajar apa saja. Guru bahasa Indonesia. Pertama yang akan saya ajarkan apa? Kakak juga jangan bilang kami juga tidak tahu ya. Kakak juga tidak tahu, nah kami mau tanya siapa lagi? Apa? Oke, tahapan kan? Tahapan melakukan penelitian kan? Oke, misalnya begitu. Atau bahkan mungkin kakak akan mulai dengan apa itu penelitian? Ya, misalnya kita mulai dengan definisi penelitian kan? Misalnya begitu. Terus apa lagi? Langkah-langkah melakukan penelitian, begitu kan? Oke, saya ikut ya.
Oke, ketiga apa? Lah, mereka mesti pikir juga. Terlalu paksa nanti dia malah tambah rumit mau apa? Sistematika sistematika laporan penelitian kan, karena ini yang diminta adalah menulis hasil penelitian kan. Oke, misalnya sistematika hasil. Oke, hasil penelitian itu disebut sebagai laporan dan taruhlah gitu ya. Tapi ingat ini anak SMP ya, jangan bikin kayak skripsi. Bikin sistematikanya ada kajian teori, penelitian terdahulu, hancur gitu dulu. SMP masih SMP, ini penelitian sederhana. Apalagi terakhir Menulis. ya menulis toh, menulis hasil penelitian. Terakhir menulis hasil penelitian. Jadi dia tahu dulu apa itu penelitian, kemudian apa langkah-langkah melakukan penelitian, kemudian sistematika laporan atau laporan hasil penelitian, dan terakhir dia harus bisa tulis toh, dia harus bisa tulis hasil penelitian. Nah, sampai di sini baru saya akan tambahkan kata kerja operasional karena judul kolomnya adalah indikator. Ini indikator ya. Oke. Definisi penelitian, kira-kira kata kerja operasionalnya apa? Mendefinisikan penelitian. Oke. Mendefinisikan. Yang kedua, langkah-langkah melakukan penelitian. Menyebutkan kan? Nah, dia cukup menyebutkan atau yang kakak inginkan adalah begini sebentar. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, ketiga, keempat ini, nah dilakukan. Sama sekali. Atau yang maksudnya adalah langkah pertama tuh nanti bikin begini. Langkah satu ini dan yang akan di situ ini. Langkah kedua ini, langkah kedua ini. Ada kita uraikan. Berarti kata kerja operasional lepas apa? Menentukan, menjelaskan, mengurutkan, menguraikan. Itu kata yang tepat itu menguraikan. Kalau dijantung kita hanya satu gitu, 2, 3. Kalau sudah terus ada sebawahnya. NTT ada 22 kabupaten, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur. Terus begitu Sumba Timur itu ibu kota Ngapu, terletak di sini, terdapat sekian kecamatan. Maka kita pakai kata kerja operasionalnya menguraikan. Kalau saya disebut langkah kedua, langkah ketiga itu oke, sistematika apa? Maka kata kerja operasional apa? Kita jelaskan bab 1 ini. Nanti di situ isinya ini. 2 ini, isinya ini. Jelaskan menguraikan. Kemudian yang menulis. Sudah itu menulis, sudah kata kerja operasional ya. Jadi tidak perlu kita. Jadi di situ kita lihat ya. Di indikator kita menggunakan kata kerja operasional. Itu sama tadi kita menggunakan kata kerja. Itu bedanya. Nah, kalau di kurikulum 13 itu tujuan pembelajaran buat berdasarkan indikator.
siswa dapat mendefinisikan penelitian secara tepat. Itu kan ya, itu tujuan pembelajaran versi kurikulum 2013. Pola di kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran 11 mendesain metodologi sederhana dengan mengutip sumber secara etis. Jadi lihat, tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu lebih luas cakupannya dibanding tujuan pembelajaran yang ada di kurikulum 2013. Kurikulum 2013, tujuan pembelajaran dibuat untuk setiap pertemuan. Sedangkan di kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran itu mewakili satu satu B yang dengan KD itu mewakili berapa pertemuan. Saya ulang. Tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu bisa diselesaikan dalam beberapa pertemuan. Itulah kenapa rumusnya itu lebih luas, identik dengan satu bab. Sedangkan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka dibuat untuk setiap pertemuan. Untuk setiap dibuat untuk setiap pertemuan. Melalui diskusi kelompok, melalui diskusi learning, peserta didik dapat mendefinisikan penelitian secara tepat. Itu untuk setiap pertemuan, kan? Itu versi kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran itu lebih luas, mewakili satu bab. Mewakili satu bab. Terus kalau ada guru yang bilang begitu, sekarang bilang begini, yang beda mana? Begini, yang begini. Jawabannya dua benar. Kenapa? Yang dulu, yang tujuan pembelajaran dibuat untuk setiap pertemuan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut objektif. Objektif kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama dengan tujuan. Sekarang tujuan pembelajaran dibuat lebih luas. Kalau dalam bahasa Inggris disebut goals. Goals. Artinya juga tujuan. Nah, kenapa dibuat lebih luas? Kenapa? Karena kita yang menentukan tujuan. Kita yang buat untuk satu bab, satu bab. Ya, jadi jangan bilang tiap kali perubahan kurikulum dan terus. Ada maksudnya, karena kita yang buat itu TP. Jadi kalau kurikulum 2013 pakai pola ABCD. Kalau kurikulum itu tujuan pembelajarannya, kalau kurikulum Merdeka kita terdiri dari kompetensi dan lingkup materi. Menuliskan ini adalah kompetensi, sedangkan hasil penelitian dan seterusnya yang disebut sebagai lingkup materi. Nah, kalau di TP kurikulum Merdeka, kata kerjanya itu boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Contohnya ini, menggunakan dan mengembangkan. Boleh. Sedangkan indikator tidak boleh. Karena satu indikator hanya boleh memuat satu konsep. Satu indikator hanya boleh memuat satu konsep. Itulah kenapa tidak boleh lebih dari satu KKO. Kata kerja operasional. Misalnya, saya tidak boleh bilang begini. Mendefinisikan dan menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban. Tidak boleh. Karena mendefinisikan itu konsepnya berbeda. Perbedaan, menjelaskan perbedaan, itu hal yang berbeda. Saya juga tidak boleh bikin indikator begini. Mendefinisikan hak dan kewajiban. Tidak boleh. Karena definisi hak itu konsep yang berbeda dengan definisi kewajiban. Jadi indikator saya akan bikin. Mendefinisikan hak, indikator pertama, indikator kedua, mendefinisikan kewajiban. Karena satu indikator hanya memuat satu konsep. Beda dengan TP, TP boleh pakai lebih dari satu kata kerja. TP menggunakan kata kerja, indikator menggunakan
kata kerja operasional. Kembali ke sini. Mendefinisikan penelitian, menguraikan langkah-langkah melakukan penelitian, menguraikan sistematika hasil penelitian, kemudian pada akhirnya menulis hasil penelitian. Ini akan saya sampaikan dalam beberapa pertemuan. Saya akan ajarkan ini dalam beberapa pertemuan. Saya perlu berapa pertemuan. Misalnya saya bilang pertemuan pertama itu khusus saya bahas tentang definisi penelitian dengan langkah-langkah. Satu pertemuan sendiri. Terus di pertemuan kedua saya hanya akan jelaskan tentang sistematika hasil penelitian. Karena saya harus jelaskan di pendahuluan itu Anda harus tulis apa, di bab 2 itu tulis apa, di kesimpulan itu kayak apa. Kata saya. Misalnya begitu. Dia satu pertemuan sendiri. Nah, saya tulis begini. Oke, 2 indikator yang pertama ini satu pertemuan. Indikator yang ini saya akan sampaikan juga dalam satu pertemuan. Begitu sampai pada menulis hasil penelitian, misalnya saya bilang, oh ini tulis hasil penelitian perlu waktu, toh? Misalnya saya bilang saya perlu 2 pertemuan. Di bagian pertama kami akan menulis, ke bagian kedua di pertemuan kedua kami akan review. Ingat di kurikulum Merdeka materi sedikit dibahas secara detail. Jangan satu pertemuan 15 indikator. Anak-anak sampai bingung. Jadi hari sebenarnya kita mau belajar apa? Pak mau sebenarnya apa? Ini misalnya ini berarti untuk saya perlu berapa pertemuan? 4 pertemuan. Oke. Saya lakukan untuk TP yang kalau penuh semua lah yang saya sebut sebagai tujuan dan yang menggantikan harus di kurikulum 2003 yang menggantikan selalu. Oke, bagaimana kalau terlalu baik begitu masuk surga dapat nomor muda. Oke. Nah, saya akan lakukan yang sama untuk TP yang lain, ya. Semuanya beres, selesai, itu baru saya sebut ini adalah ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, ketika membuat jumlah pertemuan, ingat bahwa minggu efektif kita dalam 1 tahun itu kurang lebih 36 minggu. Kalau satu pertemuan dianggap 1 minggu, berarti kan ini sudah habis 4 minggu, toh? Masih ada 32 minggu. Kakak nanti setelah bikin bisa terjadi jumlah pertemuannya lebih banyak dari 36 atau bisa terjadi lebih sedikit. Nah, silakan guru kelas 7, 8, 9 duduk sama-sama dan hitung baik-baik. Mungkin ada yang harus ditambah, mungkin ada yang harus dikurangi. Misalnya, kurang kakak bilang untuk menulis kita tambah lagi, bukan hanya 2 tapi 3 pertemuan. Bisa, silakan. Kakak jangan bikin terlalu banyak. 1 tahun itu hanya 36 minggu, kakak bikin 52 minggu pertemuan. Orang lain sunatan kakak mengajar. Itu kakak mesti mengajar. Ya, jadi nanti tolong senang. Oke. Tadi Bapak Ibu sudah bikin TP, ya. Coba bikin 1 ATP. Sekarang bikin 1 ATP. Pilih saja 1 TP, kemudian tulis indikatornya dan tulis itu berapa pertemuan. Silakan waktunya 3 menit saja.